Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Putri Amira Nuraini, NIM 193141011. Saya Putri Laili Wijastuti, NIM 19314141004. Perkenalkan, nama saya Konita Putri Ksani, NIM 193141002. Perkenalkan, nama saya Naimul Faizah, NIM 193141001. Perkenalkan, nama saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori yang berasal dari India bagian barat. Menurut sarjana-sarjana Belanda yang mengatakan bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad 13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Sedangkan J. Pitznapel kemudian didukung oleh J. Snook Hurbe dan J.P. Mogueta berpendapat berdasarkan pada batu nisan Sultan Maulana Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut batu nisan di Pasai, makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambay atau Gujarat. Yang kedua yaitu teori Persia. Menurut Hussein Jajadinirat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau sekarang yang biasa disebut dengan Iran. Pernyataan tersebut berdasarkan pada kesamaan budaya tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi Indonesia dan masyarakat Iran. Tradisi tersebut antara lain yaitu tradisi 10 Muharram sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali dan tradisi Tabot di Parimanan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Yang selanjutnya yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan dari Indonesia, mengatakan bahwa Islam berdiri dari tanah kelahiran Arab atau Mesir. Yang selanjutnya yaitu teori Tiongkok oleh Salamet Mulyana. Teori ini berpendapat bahwa Islam berasal dari Tiongkok, berasal dari para saudagar-saudagar Tiongkok yang menetap di Indonesia. Tak kalah penting adalah kunjungan dari Laksamana Cheng Ho atau Zheng He, seorang laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi oleh pasukan-pasukan dan juga yang beragama Islam. Teori ini juga berpendapat bahwa Wali Songo merupakan keturunan orang Tionghoa. Teori ini berlawanan dengan pandangan umum bahwa Wali Songo adalah keturunan orang Arab. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Samudra Pasai, kerajaan pertama Islam di Indonesia. Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Meurah Khair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud. Raja kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Ngurah Noi yang bergelar Maharaja Nuruddin, berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Raja ini tidak memiliki keturunan sehingga pada saat wafat kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Meurah Silu memperkokoh hubungan ini dengan menikahi putri Ganggang Sari, anak Raja Perlak. Meurah Silu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai di pantai timur Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Raja selanjutnya dari Samudra Pasai adalah Raja Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan kerajaan meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya, dan Sultan Zainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa, Sulawesi,
dengan mengirimkan ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan dan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511-20 dan pada akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Hancur dan hilangnya kerajaan Pasai dalam jaringan antar bangsa ketika suatu pusat kekuasaan baru muncul di ujung barat suatu pulau di Sumatera, yakni kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul pada abad ke-16 Masehi. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar Pasai, tetapi lebih dititik beratkan dalam kesatuan zona Selat Malaka. Walaupun kerajaan Islam Pasai berhasil ditaklukkan oleh Sultan asli Mohyed Shah, peninggalan dari kerajaan kecil tersebut masih banyak dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian utara. Pada tahun 1524 Masehi, setelah kerajaan Aceh menaklukkan Kesultanan Samudra Pasai, tradisi mencetak dirham menyebar ke seluruh wilayah Sumatera dan semenanjung Malaka. Dirham tetap berlaku sampai bala tentara Nippon mendarat di Seulimeum Aceh Besar pada tahun 1942. Di sini saya akan menerangkan tentang raja-raja di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri karena dilatar belakangi melemahnya pemerintahan pada masa kejayaan Majapahit. Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama kali di Kerajaan Demak. Pada masa ini, perkembangan Islam sangat pesat. Pada saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu merebut kembali Malaka. Raden Patah mengirimkan Pati Yunus untuk membantunya. Pada saat peperangan, Raden Patah meninggal. Dan peperangan tersebut dilanjutkan lagi oleh Pati Yunus. Tetapi Pati Yunus wafat di pertengahan peperangan. Pati Yunus wafat, raja selanjutnya yaitu Sultan Trenggono. Tetapi setelah Sultan Trenggono wafat ini, Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Setelah Sultan Trenggono ini wafat, Arya Panungsang dan Joko Tingkir saling merebut kekuasaan menjadi raja. Tetapi yang menjadi raja selanjutnya yaitu Joko Tingkir, karena mungkin Joko Tingkir ini adalah menantu dari Sultan Trenggono. Nah, Joko Tingkir ini diberi julukan Sultan Hadiwijaya. Di sini saya akan menerangkan tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdiri menjelang keruntuhan Kerajaan Majapahit yang sebagaimana tercatat dalam sejarah. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri dengan penguasa pertama kali yaitu Sultan Ali Mogoyed Shah. Dalam catatan sejarah bahwasanya Sultan Ali Mogoyed Shah ini berhasil mengusir Portugis dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah ditaklukkan oleh Portugis. Dan Ali Mogoyed Shah ini berhasil menghempaskan Portugis dari seluruh wilayah Aceh. Selanjutnya yaitu pada awalnya wilayah Aceh ini hanya terbagi menjadi dua, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan pada saat itu, wilayah Aceh dipimpin oleh ayah dari Sultan Ali Mogoyed Shah. Tetapi ketika Sultan Ali Mogoyed Shah ini naik tahta menggantikan jabatan ayahnya, dia berhasil mempersatukan semua wilayah Aceh. Saya akan menjelaskan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Pada awal mulanya, Kerajaan Banten di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Letak geografis Kerajaan Banten paling ujung Pulau Jawa. Pemimpin pertama Kerajaan Banten yaitu Sultan Hasanuddin. Periodenya dari 1552 sampai 1570. Pada saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin, beliau menjadikan pusat perdagangan dan memperluas wilayah hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Trenggono, Banten sebelumnya wilayahnya di bawah kepemimpinan Demak, sekarang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan sosial agamanya di Kerajaan Banten. Pada zaman dahulu, pada awal mulanya, Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Hindu-Buddha, yaitu Tarumanegara, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Namun, di Kerajaan Banten, Islam menjadi pilar pendirian Kesultanan Banten, karena Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menempatkan para ulama memiliki pengaruh terbesar dalam kehidupan masyarakatnya. Seiring itu, tarekat dan tasawuf juga berkembang di Banten. Nah, toleransi umat beragama di Banten berkembang dengan baik, walau didominasi oleh Muslim, namun komunitas tertentu diperkenankan mengembangkan sarana peribadatan mereka, di mana sekitar tahun 1673 telah berdiri beberapa kelenteng pada kawasan sekitar pelabuhan Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Kerajaan Banten. Dalam meletakkan dasar pembangunan ekonomi, Banten tidak hanya dalam bidang perdagangan, melainkan juga mereka mengembangkan di bidang pertanian. Pada masa Sultan Ageng tahun 1663 sampai 1667, pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk membangun pertanian. Di bawah Sultan Agung, perkembangan penduduk Banten meningkat signifikan. Tak dapat dipungkiri, sampai pada tahun 1678, Banten telah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang dimilikinya menjadi Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa tersebut. Mengapa VOC merasa tersaingi? Dikarenakan Kerajaan Banten merupakan penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis inilah Kerajaan Banten berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Barat. Setelah itu saya akan membahas mengenai kejayaan Kerajaan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1682, kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kejayaan. Yang pertama, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Yang kedua, keberhasilan dalam mengamankan jalur pelayaran Banten juga mengirim armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan, dan juga bisa menaklukkannya pada tahun 1661. Yang ketiga, pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Runtuhnya Kerajaan Banten yang pertama dikarenakan bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji. Mereka meminta bayaran dengan memberikan kompensasi menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC. Yang kedua, setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya ke Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Setelah itu, perang saudara yang berlangsung antara Sultan Ageng dan Sultan Haji di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintahan masa berikutnya. Yang terakhir, konflik antara keturunan penguasa Banten maupun Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram Islam. Pada masa awal, Mataram adalah daerah kadepaten di bawah Kerajaan Pajang. Sultan Adiwijaya menghadirkan daerah itu kepada Ki Ageng Pemanah sebagai bupati di Mataram karena keberhasilannya dalam membantu menumpas area Panangsang. Setelah Ki Ageng Pemanah wafat pada tahun 1575, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Nah, setelah Sutawijaya menjadi bupati, dia itu tidak puas dalam mendapatkan jabatan bupati. Dia ingin menjadi seorang raja yang menguasai Jawa. Dan pada akhirnya hal tersebut memicu permasalahan dan terjadi peperangan pada tahun 1528 Masehi yang menyebabkan Sultan Hadiwijaya wafat.
di masa kejayaan Mataram Islam itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung. Ia memerintah kerajaan Mataram. Pada masa saat itu, perdagangan dan kebudayaan mengalami kemajuan yang sangat besar. Masa akhir dari kerajaan Mataram Islam yaitu kemundurannya berawal dari saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk peperangan. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Mataram Islam yang pertama 1601, yang kedua Panembahan Sedo ing Krapyak atau Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613, yang ketiga Raden Mas Martapura pada tahun 1613 sampai 1713, yang keempat Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alaga Ngabdurrahman atau Sultan Agung pada tahun 1713 sampai 1645. Kerajaan Pajang. Kesultanan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Komplek keratonnya pada zaman ini tinggal tersisa berupa batas-batas fondasinya saja yang berada di Kelurahan Pajang, Kota Kartosuro, dan Desa Makam Haji Kartosuro, Sukoharjo. Sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Pajang yaitu pada tahun 1568 sampai 1583 yang berkuasa ialah Hadiwijaya. Pada tahun 1583 sampai 1586 yang berkuasa adalah Arya Pangiri. Pada tahun 1586 sampai 1587 yang berkuasa adalah Pangeran Benawa. Sejarah Kerajaan Pajang. Pada tahun 1568, Hadiwijaya naik tahta. Pada tahun 1587, perpindahan kekuasaan ke Mataram. Dulu didahului oleh Kesultanan Demak, Kerajaan Kalinyamat, dan digantikan oleh Kerajaan Mataram. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan yang ternama di daerah Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Cirebon yaitu pada tahun 1430 sampai 1479 Sultan Cirebon I Pangeran Walang Sungsang. Pada tahun 1479 sampai 1568 yang berkuasa yaitu Sultan Cirebon I Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya Sultan Cirebon II Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1649 sampai 1666 penguasaan terakhir Kesultanan Cirebon sebelum dibagi Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman yaitu Sultan Abdul Karim. Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri pada tahun 1430. Tahun 1677 pembagian kekuasaan Cirebon menjadi Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Dulu didahului oleh Kerajaan Pajajaran, diganti oleh Kesultanan Banten, Kesultanan Kesepuhan, dan Kesultanan Kanoman. Kerajaan Banjar maupun Kesultanan Banjarmasin merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1520, namun secara sepihak kerajaan ini dihapus oleh Belanda pada 11 Juni tahun 1860. Akan tetapi, masyarakat Banjar tetap mengakui adanya pemerintahan darurat yang mana pada tanggal 24 Januari tahun 1905 sudah berakhir. Namun, pada tanggal 24 Juli tahun 2010, Kerajaan Banjar telah bangkit kembali dengan dilantiknya Sultan yakni bernama Sultan Khairul Saleh. Kerajaan Banjar ini yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah peninggalan Kerajaan Banjar. Kemunculan dari Kerajaan Banjar ini dipengaruhi oleh negara Daha yang pada saat itu merupakan kerajaan yang berkuasa.
Raja dari negara Daha yaitu Maharaja Soekarama yang memberikan sebuah wasiat supaya Raden Samudra yang merupakan cucunya akan menggantikannya. Raden Samudra ini adalah anak dari putrinya yang bernama Putri Galuh Intansari dan ayahnya bernama Raden Mantrijaya. Tentu saja, dengan adanya wasiat tersebut, menjadikan Raden Samudra sangat terancam karena banyak putra dari Maharaja Soekarama yang ingin menjadi raja menggantikan ayahnya. Dengan adanya hal ini, menjadikan Pangeran Raden Samudra melarikan diri dengan memakai sampai menuju ke muara Sungai Barito. Setelah Maharaja wafat, posisi raja digantikan oleh Pangeran Mangkubumi dan dilanjutkan oleh Pangeran Tumenggung. Raden Samudra yang notabene adalah orang yang sedang bersembunyi di muara Sungai Barito dilindungi oleh sekelompok orang Melayu yang memang berdiam diri di sekitar wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, kampung Melayu ini berkembang pesat menjadi kota Banjarmasin karena banyaknya para pedagang yang menetap. Pada saat itu, Raden Samudra melihat jika Banjarmasin memiliki sebuah potensi yang sangat bagus untuk melawan balik pada kekuatan pusat, yakni negara Daha. Dan pada akhirnya, kekuatan Banjarmasin memang sudah diakui sesudah komunitas Melayu mengangkat Raden Samudra sebagai kepala negara. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam, sehingga berdirilah suatu kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yaitu di daerah Sambas, Batangla, Sukaciana, dan Sambangan. Perkembangan yang sangat menggembirakan pada tahun 1710 Masehi di zaman Kerajaan Islam Banjar ke-7 di bawah pemerintahan Sultan Tahnilillah telah lahir seorang ulama terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Beliau membawa sinar yang lebih terang dalam syiar Islam di Kalimantan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat di wilayah itu, sehingga beliau terkenal sebagai mufti besar Kerajaan Banjar. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Banjar. Pengangkatan Raden Samudra ini menjadi titik balik dari perjuangan hidupnya. Dengan terbentuknya kekuatan politik yang ada di Banjarmasin ini dijadikan sebuah senjata oleh Raden Samudra untuk bisa mendapatkan haknya di negara Daha sebagai raja. Peninggalan Kerajaan Banjar pun cukup fenomenal di kalangan masyarakat, sehingga banyak sekali orang yang mengunjungi tempat peninggalan tersebut. Peninggalan dari Kerajaan Banjar diantaranya yaitu yang pertama Candi Agung Amuntai. Peninggalan dari Kerajaan Banjar yang pertama ini yaitu adalah Candi Agung Amuntai. Candi ini diperkirakan memiliki usia 740 tahun oleh para ahli. Bahan yang digunakan untuk membangun candi ini didominasi oleh sebuah kayu dan batu-batuan. Kondisi bangunan dari candi ini masih sangat kokoh, masih terjaga dengan baik, dan menjadi salah satu wisata bersejarah. Peninggalan yang kedua yaitu adalah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah ini menjadi masjid yang menyimpan sejuta sejarah pada masa Kesultanan Banjar. Masjid ini adalah masjid tertua di daerah Kalimantan Selatan. Bahkan Sultan Suryansyah ini menghabiskan waktu yang panjang dalam membangun masjid ini, yakni pada tahun 1550 sebelum Masehi. Ia adalah raja pertama yang menjadi pemeluk Islam yang sangat kuat dan taat. Masjid ini adalah masjid yang berada di Kelurahan Kuin Utara yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Banjar. Masjid Sultan ini sangat bersejarah, apalagi dengan desain arsitekturnya yang sangat unik. Masjid ini dibangun menyerupai konstruksi panggung yang dipadukan dengan atap tumpang sehingga sangat kental sekali jika memiliki gaya tradisional Banjar. Oke teman-teman, mungkin
itu yang bisa kelompok kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.